Kamu sedang memasuki sebuah kisah yang tidak seharusnya kamu dengar. Kisah yang bersembunyi dalam bayang, dalam lorong sempit, dan tikungan tanpa ujung. Ini bukan cerita biasa. Ini bukan dongeng untuk anak kecil, tapi kisah nyata yang membekas dalam tanah dan udara. Setiap kota punya rahasia, setiap jalan punya air mata, dan setiap malam punya sesuatu yang tak ingin kau lihat. Tutup jendela, padamkan lampu, dan dengarkan baik-baik. Jika kau merasa ada sesuatu di belakangmu, jangan menoleh. Karena saat kau menoleh, kau sudah terlambat. Selamat datang di lorong suara, tempat cerita jadi kutukan, dan kamu sudah mengetuk pintunya. Banyuwangi, kota yang menjadi ujung timur Pulau Jawa, tempat mentari pertama muncul. Tapi di antara keindahannya terselip satu jalur mematikan. Jalur yang menelan waktu, nyawa, dan suara jerit tanpa asal. Alas, Gumi Tiair ... Hutan lebat yang dipeluk kabut dan bisikan. Di sanalah cerita ini berawal. Cerita tentang sebuah bus malam yang tidak pernah banner-banner sampai tujuan. Di suatu malam gerimis, seorang sopir pengganti mendapat perintah mendadak. Trayek Jember ke Banyuwangi. Bus I2U ... tampak tua, berkarat, namun semua mesin berfungsi. Anehnya, tidak ada stiker pol, tidak ada plat perusahaan, hanya tulisan tangan di kaca belakang. Selamat sampai nanti. Lampu dalam bus redup dan semua kursi tampak basah, seperti baru saja dipakai oleh sesuatu yang keluar dari air. Seorang penumpang wanita naik di halte hutan, mengenakan kerudung hitam, tapi kondektur bersumpah saat menengok ke arah wanita itu. Tak ada wajah di balik kerudungnya, hanya kulit putih, kosong, seperti tanah liat belum diukir. Dan setiap kali wanita itu bernafas, udara di sekitarnya menjadi dingin, menusuk tulang. Penumpang pria bernama Andri mencatat anehnya waktu dalam bus. Semua jam ponsel, arloji, dan dashboard berhenti di jam 2:43. Setiap melihat keluar, tikungan hutan yang sama terus berulang. Padahal mesin melaju, tapi jalan tidak pernah berubah. Seolah bus terjebak dalam satu potongan waktu yang diputar tanpa akhir. Salah satu tikungan dikenal warga lokal sebagai leher setan. Beberapa sopir mengaku mendengar bisikan setiap kali melewati. Bisikan itu pelan, tapi jelas. Belokan ke jurang. Mereka menunggumu, dan dalam bayangan spion kadang terlihat penumpang yang tak pernah naik. Dudak sambil tersenyum tak bergerak. Seorang kondektur membuka bagasi karena terdengar tangisan bayi. Tapi di dalamnya hanya karung berisi lumpur dan kain kafan basah. Tangisan itu berhenti saat lampu kabin menyala. Namun dari speaker terdengar suara. Bayi itu belum turun. Dia masih di bawah kakimu. Seorang YouTuber misteri bernama Ananta merekam perjalanannya. Di menit ke-17 video, wajahnya berubah pucat dan
Ia mulai tertawa histeris. Lalu layar gelap. Suara tetap menyala. Aku sudah ikut kamu pulang. Temannya yang mengedit video ditemukan meninggal dengan headphone masih terpasang dan wajah membeku dalam ekspresi ngeri. Salah satu warga yang melihat bus itu melewati jalan desa mencatat anehnya. Bus itu melaju tanpa bayangan di bawahnya, cahaya bulan utuh. Tapi tak ada refleksi dan knalpotnya menghembuskan kabut, bukan asap. Warga yang menyalakan rokok di dekat knalpot itu kehilangan indera penciuman selama 3 hari. Seorang penumpang mengaku merasa perjalanan sangat lama, padahal hanya 30 km. Ketika sampai, ia kaget. Ternyata telah berlalu 2 hari penuh. Kuku tangannya tumbuh panjang, rambutnya mulai memutih, dan matanya tak bisa lagi melihat cahaya terang. Ia hanya berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, bahkan oleh ahli linguistik. Radio bus tiba-tiba menyala sendiri, memutar lagu keroncong tahun 60-an. Lalu terdengar suara berita, telah terjadi kecelakaan bus maut di Alas Gumitir, menewaskan 14 penumpang. Tanggal 4 Juni tahun 1995. Padahal hari itu adalah 17 November tahun 2024 dan bus itu memiliki nomor polisi yang sama dengan yang disebut dalam berita. Sopir lain yang berpapasan dari arah berlawanan melihat sesuatu. Di atap bus itu berdiri sosok tinggi, hitam pekat dengan rambut menjuntai dan tangan menyentuh aspal. Saat dikejar, bus itu menghilang di balik kabut, meninggalkan bau besi terbakar. Seorang ibu duduk di kursi 12 bukaan diafragma. Sendirian, tapi dia mengaku merasa ada yang memegang tangannya dari sebelah kanan. Saat dilihat, kursi itu kosong. Namun ada bekas duduk basah dan bau amis darah. Dan di bawah kursi ada sepatu kecil. Tagbird. Bus berhenti mendadak karena melihat sekelompok anak menyeberang. Tapi saat dilihat lebih jelas, mereka tidak memiliki kaki, hanya mengambang dan tertawa seperti main petak umpet. Suara tawa itu terekam dalam dashcam selama 18 menit. Meski tak ada anak yang terekam secara visual, bus itu hanya membawa 14 penumpang. Namun di kamera CCTV halte akhir, tampak ada satu orang tambahan berdiri di tengah jalan, menatap ke arah bus dengan wajah pucat dan senyum membelah pipi. Dan CCTV itu berhenti merekam tepat jam 2:43 menit. Tanda jalan di tikungan ke-9 bertuliskan hati-hati. Tapi jika dilihat dari kamera malam, muncul tulisan lain, daftar nama dengan tanggal kematian, dan di bawahnya penumpang selanjutnya kamu. Salah satu nama adalah milik penumpang yang duduk di belakangmu, sopir pengganti. Selamat. Namun kehilangan ingatan total selama 7 hari. Saat sadar, ia hanya bisa menggambar satu hal berulang kali. Siluet bus terbakar. Dengan angka jam 2:43 menit menyala di atasnya. Dan di kaca spionnya ada wajahnya sendiri. Tapi tersenyum aneh. Jika suatu malam kamu naik bus malam dari Jember ke Banyuwangi dan merasa kantuk menyerang sebelum mencapai tujuan,
jangan tidur. Karena jika kau bangun dalam kabin sepi, jam menunjukkan jam 2:43 dan semua penumpang hilang, maka kamu telah naik bus yang tak pernah sampai. Dan jika kau melihat kondektur melambai dengan tangan berdarah, ing Atela H. Jangan pernah turun sebelum fajar, karena beberapa pintu hanya bisa kau buka dari luar, tapi tidak semua bisa ditutup kembali dari dalam.